Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Mari Hidup Sederhana yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirojul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang, tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sederhana, yang mana sederhana menurut Al-Quran itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan itu disebut juga dengan israf, artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau yang disebut dengan pelit. Alangkah baiknya kita semua tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh dari hidup sederhana yaitu misalkan kita makan bakso, antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan 1 mangkok. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah keuntungan hidup sederhana, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut mendapat pahala. Kemudian yang kedua, mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Dan yang selanjutnya adalah rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian yang selanjutnya tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah, dan yang terakhir tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Itu adalah keuntungan hidup sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian boros, yang mana pengertian boros ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Boros merupakan suatu tindakan
menghambur-hamburkan harta untuk diberikan ke jalan yang tidak benar. Menurut ayat 27 surat Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan ingkar kepada Allah, berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar artinya tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, janganlah bersifat berlebihan atau yang disebut dengan boros, karena itu adalah tindakan setan yang harus kita jauhi. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.